Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 72. Bergegas ke pintu keluar. Cahaya tak terlihat tetap tergantung di langit yang jauh, kekuatan spiritual yang luas dan dahsyat sama seperti banjir ketika dengan cepat tersapu ke segala arah, pada saat ini. Selain beberapa hewan sihir tingkat tinggi yang sangat kuat yang tetap berada di pegunungan, para hewan ajaib lainnya merasakan tekanan rohani yang sangat kuat, tubuh mereka tanpa sadar bergetar di bawah tekanan spiritual yang intens ini. Xiao Yan ini benar-benar kuat, dia benar-benar telah menembus ke tingkat ke-8, sulit dipercaya. Xiongzan melihat cahaya tak terlihat di langit. Kekuatan spiritual yang besar dan kuat di sana menyebabkan dia merasa sedikit takut, kekuatannya yang besar menampakkan dirinya melalui tubuh fisiknya. Namun, jika seseorang membandingkan jiwa mereka, itu mungkin bahwa itu dua Xiongzan tidak akan bisa menyamai satu Xiao Yan. Kekuatan spiritual seperti sungai terus menyebar selama beberapa menit sebelum secara bertahap menghilang. Pada saat yang sama, cahaya tak terlihat itu perlahan muncul di depan mata Xiongzan. Cahaya tersebar dan sosok manusia samar-samar muncul. Sekilas, itu mengejutkan Xiao Yan. Namun, tubuh Xiao Yan saat ini tampaknya sangat ilusi. Ini jiwa. Xiongzan menatap ilusi Xiao Yan di langit, jantungnya tiba-tiba kaget ketika dia menebak dengan lembut. Sesuatu seperti jiwa terlalu ilusi dan tidak jelas bagi para ahli di era ini, kekuatan spiritual juga tidak berwarna dan tanpa bentuk, seseorang akan kesulitan mendeteksi dan menghadapinya. Sangat sedikit orang yang melihat sesuatu yang mirip dengan jiwa berbentuk manusia, setelah semua. Membentuk jiwa ilusi menjadi bentuk manusia, yang tidak menyebar untuk waktu yang lama, adalah sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh beberapa elit Dozun. Xiao Yan di langit bergetar sewaktu-waktu sebelum tiba-tiba mengarahkan kepalanya, dia melihat ke kamar batu di tanah, ada sosok kurus perlahan melangkah melewati udara kosong. Berjalan mendekat, mata Xiao Yan menyapu sosok itu dan menemukan bahwa itu adalah tubuh fisik Xiao Yan. Sementara tubuh fisik berjalan di udara menuju jiwa. Xiao Yan, diaglomerasi oleh jiwa juga bergerak. Itu berjalan menuju tubuh yang sebenarnya, tubuh spiritual akan menyusut sedikit setiap kali satu kaki mendarat. Pada saat tubuh spiritual telah tiba di depan tubuhnya yang sebenarnya, dia telah berubah menjadi seukuran telapak tangan cahaya tak terlihat. Setelah itu melayang, mendarat di dahi tubuh yang sebenarnya, dan menghilang. Ketika jiwa sekali lagi memasuki titik di antara alis Xiao Yan, tubuhnya sedikit gemetar. Tekanan spiritual di langit juga hilang pada saat ini. Tubuh Xiao Yan berdiri di langit untuk sementara, matanya yang hitam pekat sekali lagi memulihkan kesadarannya, dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mulai membentuk segel dengan tangannya. Setelah itu, kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya dengan kecepatan seperti kilat, akhirnya diaglomerasi menjadi handprint spiritual tak terlihat di mana tangan Xiao Yan berada. Kakak laki-laki Xiongzan, coba dan terima handprint spiritual aku. Teriakan yang rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiao Yan, segera. Matanya beralih ke Xiongzan di bawah ini secara tiba-tiba saat dia tertawa, handprint itu, yang dibentuk oleh tekanan spiritual yang luas dan kuat, berubah menjadi petir yang ditangguhkan ke puncak gunung tempat Xiongzan berada. Haha bagus. Xiongzan tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawa Xiao Yan, segera. Tangannya yang besar seperti kipas dikepal, kedua matanya menyipit saat dia menatap kekuatan kuat yang tak terlihat melintas di langit. Bang! Itu handprint spiritual tak terlihat langsung tiba. Setelah itu, ia bertabrakan dengan keras melawan tinju baja Xiongzan, segera, suara rendah, dalam teredam terdengar di seluruh gunung. Keduanya bertabrakan. Tetapi riak energi yang diharapkan tidak muncul, saat Zhongzhan melempar tinjunya ke depan. Ekspresinya segera berubah, kekuatan handprint spiritual tidak terlalu kuat, namun,
Ketika keduanya bertabrakan, dia bisa merasakan rasa sakit yang samar dan pusing tiba-tiba keluar dari dalam kepalanya, kakinya mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Apakah ini serangan spiritual? Ekspresi serius muncul di wajah Xiongzan setelah dia menstabilkan tubuhnya, meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya sebelumnya. Serangan aneh Xiao Yan bukanlah sesuatu yang dia dapat blokir hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya karena tidak menyerang tubuh fisik seseorang tetapi jiwa seseorang sebagai gantinya. Meskipun tingkat serangan ini memiliki kesulitan besar yang menyebabkan lawan takut. Jika seseorang tiba-tiba menggunakan serangan seperti itu selama pertempuran, keadaan kebingungan sementara akan cukup untuk menyebabkan situasi pertempuran berubah. Dikabarkan bahwa itu para alkemis dari zaman kuno adalah orang-orang yang bahkan beberapa ahli Douqi tidak berani menyinggung secara acak. Serangan spiritual sulit dideteksi dan dipertahankan. Namun, para alkemis saat ini tampaknya telah kehilangan metode pelatihan semacam ini. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka harus mengandalkan kekuatan Douqi mereka ketika melawan orang lain. Xiongzan mengungkapkan ungkapan pemikiran yang mendalam. Dia adalah binatang ajaib. Jadi dia sudah hidup cukup lama, ketika Realm Peel masih di puncaknya saat itu. Dia cukup beruntung untuk mengikuti guru alkemis terkenal, oleh karena itu, ia memiliki pemahaman tertentu tentang hal-hal yang berkaitan dengan alkemis. Haha, kakak laki-laki Xiongzan, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan di langit perlahan turun sementara Xiongzan tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, dia tersenyum pada Xiongzan dan bertanya. Xiongzan juga menggetarkan pikiran di dalam hatinya setelah mendengar suara Xiao Yan, dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Yan. Hanya untuk merasa sedikit terkejut, dia tidak tahu apakah itu ilusi. Tapi dia merasakan Xiao Yan telah mendapatkan sikap tambahan yang sulit dideteksi saat dia tertusuk. Perasaan semacam ini seolah-olah dia saat ini tidak menghadapi Xiao Yan tetapi jiwanya. Sepertinya itu harus menjadi perubahan yang terjadi setelah maju ke sebuah alkemis tingkat 8. Xiongzan tidak menyembunyikan terlalu dalam tentang ini, dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata. Serangan saudara Xiao Yan ini sangat kuat, jika seseorang pada tingkat yang lebih rendah, kemungkinan kesadarannya akan rusak di bawah serangan spiritual semacam itu. Bentuk kalimat Xiongzan menjadi jauh lebih akrab ketika berbicara dengan Xiao Yan. Meskipun ia adalah ahli kelas Dozun, Xiao Yan saat ini telah maju ke ranah guru alkemis tingkat 8. Pasti ada hal-hal yang perlu dia minta dari pihak lain di masa depan. Xiao Yan tersenyum, dia tidak menemukan sedikit pun perubahan pada Xiongzan. Dia tanpa sadar menghela napas secara emosional di dalam hatinya. Dunia yang kuat memang merupakan salah satu kekuatan yang dihormati. Kata-kata ini sangat cocok bila digunakan oleh Xiongzan, dengan karakter kejujurannya. Akhirnya kamu keluar. Suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan. Suara itu secara alami milik Ziyan, yang sudah menunggu sampai frustasi. Xiao Yan berbalik. Dia melihat Ziyan, tersenyum, dan bertanya, sudah berapa hari aku di retret ini? Hampir 8 hari, Ziyan memutar matanya saat dia menjawab. Jika kamu sedikit terlambat, Realm Peel ini akan ditutup. Pada saat itu, kamu juga akan kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan kompetisi. 8 hari ya, kalau begitu, masih ada 1 hari lagi. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kelelahan 8 hari tidak melebihi harapannya. Dia merenung sejenak, mengambil peta dari storage ring-nya, dan mendapatkan bantalannya. Setelah itu, matanya beralih ke utara saat dia berkata, aku sudah mengumpulkan semua item tugas. Yang perlu aku lakukan adalah bergegas ke pintu keluar Realm Peel. Bagaimana dengan kamu berdua? Mendengar ini, Ziyan membentangkan tangannya saat dia berkata, kami akan mengikuti kamu. Namun, ada anggota dari Peel Tower yang menjaga pintu keluar dari Peel Tower. Karena itu, kamu hanya bisa pergi lebih dulu setelah kami sampai di sana. Aku akan memikirkan cara untuk meninggalkan diri sendiri.
Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari beberapa kemampuan Ziyan, selain itu, dia bisa memasuki realem pil ini tanpa ada yang tahu. Tentu saja, dia harus memiliki sarana untuk meninggalkannya. Kalau begitu, ayo bergerak, masih ada jarak sampai pintu keluar itu, kami harus meningkatkan kecepatan kami untuk meraihnya sebelum ditutup. Iya nih, ya, kamu harus mengurus ini dulu. Namun, kamu tidak boleh memonopolinya. Ziyan tiba-tiba membuka tangan kecilnya dan cincin penyimpanan berwarna hijau zamrud muncul. Wajah Xiongzan di samping bergetar tanpa sadar ketika dia melihat cincin penyimpanan ini. Ini, Xiao Yan sedikit tidak yakin. Batuk, ini berisi semua bahan obat langka di aula batu. Xiongzan di belakang Xiao Yan dengan kering terbatuk, nadanya sedikit kering saat dia berbicara. Xiao Yan terdiam saat mendengar kata-katanya, dia melihat mata Ziyan dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Grandaun kecil ini memang berusaha merebut kekayaan orang lain. Xiao Yan menerima cincin penyimpanan secara sepintas. Itu bohong jika Xiao Yan mengatakan bahwa itu dia tidak tertarik dengan semua bahan obat ini, dengan gudang bahan obat ini. Dia akan menghemat banyak usaha dan waktu ketika dia menyaring pil obat di masa depan. Lagi pula, beberapa bahan obat di dalamnya cukup sulit ditemukan di dunia luar. Apakah kakak laki-laki Xiongzan juga mengikuti? Xiao Yan meletakkan cincin penyimpanan di jarinya, terbatuk lembut, dan bertanya. Iya nih, aku masih perlu mengandalkan Grandaun kecil ini jika aku ingin pergi. Selain itu, aku akan menjadi pengawal kamu pada saat yang sama. Jika tidak, jika kamu akhirnya bertemu orang-orang itu dari terakhir kali di sepanjang jalan, situasimu akan sangat buruk. Xiongzan berbicara saat ia dengan enggan mengalihkan pandangannya dari cincin penyimpanan di jari Xiao Yan. Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak laki-laki Xiongzan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika mendengar ini, dia menangkupkan tangannya ke Xiongzan dengan rasa syukur dan berkata, dalam hal ini, mari kita segera pergi. Terbang sendiri benar-benar terlalu merepotkan. Xiongzan tertawa, mulutnya tiba-tiba mengeluarkan peluit, segera. Seruan burung yang jelas terdengar di pegunungan obat 10.000, sesaat kemudian, sesosok besar terbang ke pegunungan yang jauh dan berlama-lama di atas gunung. Ayo pergi, binatang burung misterius ini sangat cepat. Selain itu, ini juga mengganggu upaya kami. Xiongzan melambaikan tangannya ke Xiao Yan. Setelah itu, kakinya menginjak tanah dan dia menyelesaikannya. Dia terus mendarat di belakang yang luas dari Mysterious Bird Beast. Xiao Yan dan Ziyan mengikuti dengan ketat. Menangis. The Great Mysterious Bird Beast mengungkapkan tangisan tajam. Segera, dia mengepakkan sayapnya yang besar. Ini membawa angin liar karena dengan cepat menimbun ke utara realem pil.